Assalamualaikum Kak Jana. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah, Kak. Baik. Kak Adi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mi. Sehat juga di sini. Oke. Yaudah nanti recordnya saya kirim. Oke Kak Jana, ini saya juga biasa sama teman-teman yang lain. Itu ada sharing session bagian metodologi penelitian. Sekaligus transfer ilmu lah sama anak-anak S1. Nah, jadi Kak Jana ini baru masuk ya di sini. Baru masuk. Jadi nanti ini saya mulai dari awal aja lah ya. Iya, Kak. Mm-mm. Saya mulai dari awal aja. Dan saya memang udah rencanakan Kak Jana ini nggak digabung sama teman-teman yang lain. Karena kalau teman-teman yang lain kan udah jauh tuh levelnya. Kalau Kak Jana ini kan baru. Jadi kita mulai dari awal aja Kak Jana. Cuman saya sampaikan sama Kak Jana, program kita ini satu minggunya hanya sekali di hari Minggu aja dan di jam segini gitu. Iya, Kak. Jadi masih nunggu teman yang lain ini, Kak. Oh enggak, yang lain udah selesai. Jadi Kak Oh, Jana ini baru. iya, Kak. Jadi ini private room aja sih, private room dan sharing sessionnya itu diskusi santai aja. Dan ini berlangsung selama 1 jam dan insya Allah kita optimalkan, tapi secara bertahap. Nah sebelumnya saya mau dengar dulu nih dari Kak Jana. Kak Jana keluhannya apa rupanya di bagian metodologi Kak? Iya, Kak. Kadang terkendala di bagian metodologi. Sebenarnya kemarin kan ini ada dosen yang usulkan dari sekarang itu buat tulisan itu semacam ngumpulin referensi, terus kita semacam ngebandingin dari referensi atau jurnal yang satu ke jurnal yang lain seperti itu, Kak. Jadi kayak datanya itu bukan bukan penelitiannya kita secara langsung seperti itu, tapi datanya dari hasilnya eh, dari penelitian orang lain. Tapi jujur di situ masih bingung sih, Kak, kalau misalnya untuk kepenulisannya itu bagaimana nanti, misalnya kalau mau kita bahas hasil atau pembahasan seperti itu, Kak. Baik. Boleh nggak dirincikan kembali dosennya kemarin itu mintanya apa? Secara spesifik dari pesannya yang disampaikan oleh dosennya itu seperti apa? Misalnya, misalnya kita mau buat tulisan, nggak apa-apa misalnya yang beda itu dari metodenya atau hasil hasil penelitiannya bisa maksudnya satu satu kepenulisan ini yang dibandingin itu cuman metodenya atau di eh, apa sampel yang digunakan seperti itu, Kak. Jadi nggak semua bagian-bagian dari hasilnya orang seperti itu, Kak. Oh, oke, baik. Iya, Em, di sini Kak Jana semester berapa? semester 7 menuju semester 8, Kak. Oh, berarti masih ada mata kuliah. Udah enggak, Kak, udah enggak sisa skripsi. Oh, sisa skripsi. Iya, Kemudian yang nyuruh buat itu dosen apa? dosen dosen prodi, dosen program studi ini, Kak, katanya kalau misalnya mau publish atau buat tulisan-tulisan kan bagus untuk ini persiapan beasiswa atau semacamnya, Kak. Jadi mau belajar nulis. Oh, mau belajar Kak. nulis. Iya, tapi masih bingung gimana.
gimana atau kalau kalau misal yang mirip-mirip ini ya Kak kayak tinjauan pustaka. Hmm. Tujuan Kak Jana ingin diskusi sama saya berkaitan untuk pembuatan apa? Apakah untuk membuat skripsi atau untuk persiapan lainnya? Boleh nggak disampaikan secara spesifik ini? Yang pertama kali mau diusahakan berkaitan dengan apa? Sebenarnya berkaitan dengan ini cara kepenulisan untuk buat jurnal tapi bukan yang seperti skripsi Kak. Untuk persiap apa mau rencana buat tulisan terus tujuannya itu mau saya publish seperti itu Kak. Tapi Oh, untuk persiapan beasiswa atau yang bisa mendukung ini proses apa yang bisa mendukung kalau mau kita daftar beasiswa Kak gitu. oh oke. Tapi nanti pada akhirnya luaran dari S1-nya Kak Jana skripsi kan? Atau justru jurnal? Iya, skripsi sih sebenarnya Kak. Hmm, oke. Jadi ini ingin diskusi berkaitan dengan sistematika kepenulisan karya tulis ilmiah khususnya jurnal supaya menjadi bekal portofolio dalam mendaftar beasiswa S2 benar seperti itu? Iya Kak, seperti itu. Oke. Terus yang skripsinya juga dibutuhkan. Iya, sebenarnya dibutuhkan Kak. Karena tapi kan di sekarang itu kalau skripsi itu di format lama itu butuh tinjauan pustaka. Nah, sekarang format baru itu Kak udah nggak butuh tinjauan pustaka. Jadi apa ya? Kayak semacam hasil referensi-referensi yang udah dibuat itu nanti bakalan dihapus juga. Hmm, Iya, jadi semacam buku sih Kak, kan media. Iya, nanti hasilnya semacam buku kalau ini udah apa tugas akhirnya. oke baik. Nah, sebenarnya untuk hari ini saya malah ingin mengarahkan Kak Jananya ke proses pembuatan skripsinya dulu gitu. Oh iya Kak. Tapi ini memang untuk di level satu ini yang dibahas itu adalah secara fundamentalnya, belum secara teknis. Apa itu secara fundamental? Secara fundamental itu adalah hal-hal dasar yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. Iya Baik itu Kak. nanti melangkahnya bakal menjadikan skripsi ataupun nanti melangkahnya menjadikan sebuah penelitian yang berbentuk jurnal. Nah, itu. Mungkin itulah yang bisa nanti saya share untuk di level satu ini. Nanti bertahap level 2 ada lagi tahapannya level 3 ada. Nah, di level 3 itu Kak Jana udah bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan yang kita diskusikan nanti itu ke dalam bentuk jurnal. Nanti bakal masuk ke hal teknis sistematika kepenulisan jurnal. Itu di level 3 gitu Kak Jana. Iya Kak. Iya. Ya udah. Boleh. Mungkin kita masuk ke level satu dulu lah ya. Iya Kak. Mm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya dan membantu Kak Jannah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pemahaman lebih berkaitan dengan metodologi ini. Kelihatan ya layar saya? Iya Kak. Iya, kelihatan. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kepada Kak Jannah tentang penelitian kualitatif. Sebenarnya penelitian itu ada tiga jenis ya. Yang pertama, penelitian kualitatif. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, penelitian mixed method. Mixed method itu terdiri dari gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, gitu. Nah, khusus untuk yang bersama saya, itu adalah saya menangani diskusi pada bidang kualitatif. Kenapa? Karena basicnya saya di situ. Kalau kuantitatif saya kurang ahli, namun bisa.
Maka dari itu, saya lebih mendalami kualitatif sehingga kalau ada teman-teman yang ingin diskusi bersama saya, maka diskusinya saya memilih untuk diskusi kualitatif. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, di sini saya ingin memperkenalkan kepada Kak Jana lebih dalam tentang kualitatif research. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih, Kak Jana nanti rencana penelitiannya itu dengan metode apa? Kualitatif, kuantitatif, atau mixed method? Kuantitatif, Kak. Kuantitatif. Ya, Kak, kuantitatif. Oke, baik. Nah, mungkin ini hanya pengenalan dasar aja, dan insya Allah nanti kalau dibutuhkan teman saya untuk membantu Kak Jannah berdiskusi tentang kuantitatif, nanti kita undang, karena saya bukan ahlinya di bagian kuantitatif. Oke, nah Ya, Kak. nih yang pertama dari sayanya untuk kualitatif itu level satu adalah orientation, yaitu perkenalan. Perkenalan sedikit tentang apa sih itu kualitatif. Nah, ini saya perkenalkan melalui dua perspektif yang menjadi pembeda antara kuantitatif dan juga kualitatif. Yang pertama, kalau kuantitatif itu semua parameter pengukurannya itu jelas dapat dihitung dan diukurnya berdasarkan angka. Berbeda halnya dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu apa yang ditemukan, apa yang dianalisa itu dirangkai menggunakan kata-kata melalui deskriptif dan dinarasikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, perbedaan kedua dari kuantitatif dan kualitatif adalah kalau kuantitatif itu menjawab pertanyaan tentang berberapa atau berapa banyak atau apa. Sementara kalau kualitatif itu pertanyaannya atau di rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana, mengapa, atau kenapa. Nah, itu. Kenapa ya ini bisa terjadi? Bagaimana sih prosesnya misalnya? Kemudian mengapa perilakunya seperti itu? Nah, itu kualitatif yang berbicara. Tapi kalau berapa banyak ya eh, orang-orang yang abnormal dan orang-orang yang normal. Nah, itu orang kuantitatif pasti berbicara tentang seperti itu. Apa yang menyebabkan data ini menjadi signifikan naik? Nah, itu yang bicara adalah orang-orang kuantitatif. Nah, selanjutnya pembeda ketiga adalah dari kuantitatif itu sendiri, cara berpikirnya itu bersifat umum atau universal dan faktual. Jadi datanya itu dikumpulkan dan digeneralisasikan dalam bentuk umum atau universal. Nah, bagaimana contohnya orang-orang kuantitatif ini bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi kalau misalnya Kak Jannah pernah lihat PDF-PDF eh, data box yang isinya adalah tentang data statistika penduduk. Nah, orang kuantitatif itu yang ngerjain. Kenapa? Karena mereka mendata penduduk itu berdasarkan angka. Jadi dapat semuanya, dapat yang di Indonesia, dapat secara luas dari yang Papua, Sulawesi, Kalimantan, Makassar, Sumatera, Jawa. Nah, itu dapat semua datanya. Karena apa? Karena melalui kuantitatif. Jadi mereka orang-orang kuantitatif ini bisa mendapatkan data jauh lebih banyak karena sifatnya itu sifat universal atau secara umum. Berbeda halnya kualitatif. Kalau kualitatif ini sifatnya mendalam. Jadi ada satu orang nih yang punya permasalahan. Nah, itu digali satu orang itu aja. Digali, digali, digali sampai ketemu nih. Oh, ternyata problemnya di sini. Jadi kalau kuantitatif itu berbicara data secara keseluruhan, sementara kualitatif ketika ada satu penyimpangan dari data itu digali lebih dalam. Nah, disitulah perannya kualitatif. Gitu. Jadi pada dasarnya kedua metode ini saling berkesinambungan dan saling bekerja sama. Kuantitatif mendapatkan datanya secara umum sehingga ketemu mana yang miss, mana yang udah benar. Nah, dari yang miss itu datanglah kualitatif untuk menelusuri lebih dalam, menemukan apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi itulah.
proses kerja atau prosedur kerja dari kuantitatif dan juga kualitatif yang saling berkesinambungan dan berhubungan. Jadi, sehingga cara kerjanya dinamis dan subjektif serta dapat diinterpretasikan. Sementara untuk pembeda yang keempat dari kuantitatif sendiri itu adalah cara pengumpulan datanya itu dengan mengukur dan menghitung. Maka dibutuhkan aplikasi. Contohnya seperti SPSS, kemudian Publish or Varies, lainnya Fosviewer. Nah, dibutuhkan aplikasi-aplikasi itu untuk menganalisa secara data dan secara angka supaya jelas pengukurannya gitu. Jadi aplikasi ini pada dasarnya adalah bantuan, bantuan untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Pada dasarnya hitungan itu bisa juga kita buat sendiri. Namun kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang ribet dia buat sendiri? Maka dari itu dibutuhkan aplikasi-aplikasi untuk mengukur data ini supaya bisa menjadi data yang objektif dalam sebuah penelitian kuantitatif. Berbeda halnya dengan kualitatif. Kalau pengumpulan data kualitatif itu melalui observasi dan interview atau wawancara. Nah, ini pembeda terakhir. Dari kuantitatif sendiri, itu dia dianalisis dengan analisis statistik berdasarkan data, menggunakan tentunya berbagai macam aplikasi. Sementara kalau dia kualitatif, itu dianalisisnya menggunakan pengelompokan data, sehingga menjadi kategori. Misal nih, ada berbagai macam orang nih, berbagai macam orang. Nah, cara kualitatif untuk bisa mendapatkan data yang objektif itu dari berbagai macam orang itu dikelompokkan. Oh, ini orang-orang yang berkulit putih, ini orang-orang yang berkulit eh, hitam, ini orang-orang yang berkulit coklat. Nah, itu dikelompokkan dulu, baru dianalisis satu-satu. Itu cara kualitatif dan digali menggunakan observasi dan juga interview. Oke, selanjutnya nih saya mau tanya sama Kak Jannah. Pada gambar sebelah kiri itu ada gambar jeruk. Nah, berapa banyak nih jeruk yang ada di sini, Kak? Dua-dua, Kak. Dua, Hmm, dua-dua. Dua dua-dua. puluh. Kemudian di sini saya menampilkan dua gambar yang berbeda ekspresinya, namun dengan orang yang sama di sebelah kanan. Nah, apa yang Kakak lihat dari gambar ini? Eh, di gambar kedua itu ekspresinya mungkin karena dia makan buah jadi senang dan yang di bawah itu dia sedih. Iya, betul. Nah, jadi kalau berdasarkan cara berpikir orang kuantitatif dan kuantitatif ini sudah tergambarkan dengan jelas. Kalau gambar buah jeruk ini di sebelah kiri, ketika saya tanyakan, apa ini? Ini adalah buah jeruk jawabannya. Nah, itu adalah cara berpikirnya kuantitatif. Kemudian ketika saya buat rumusan atau pertanyaan, berapa banyak buah yang ada di sini? Nah, dihitunglah menggunakan aplikasi pikiran atau aplikasi SPSS dihitung datanya. Nah, ketemu data. Oh, ternyata jumlahnya 22. Nah, ini adalah cara berpikirnya kuantitatif. Jadi dia berbicara tentang angka dan data secara jelas. Ada matematis di sana. Berbeda halnya gambar yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini bukan bertanya jumlah, bukan berbicara angka, tapi berbicara tentang narasi dan mendeskripsikan bagaimana perasaan anak ini. Nah, bagaimana perasaan anak ini ketika buah jeruk dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, itulah pertanyaannya atau rumusannya. Bagaimana perasaannya? Oh, ternyata jawabannya dia merasa keasaman sehingga ekspresinya berubah seperti ini. Nah, itu dideskripsikan lagi. Berubah seperti apa? Kok pada ganti? Berubah seperti apa? Matanya sipit,
Kemudian yang sebelah kiri matanya sipit, yang matanya sebelah kanan itu sedikit belok. Kemudian ekspresinya eh, ekspresi mau muntah. Nah, itulah cara jawaban dari orang-orang kualitatif. Jadi dia bakal bertanya tentang bagaimana dan mengapa. Dia bakal mempertanyakan itu. Nah, itulah sedikit eh, implementasi ya dari perbedaan antara kuantitatif dan juga kualitatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Kak Jana, ini sedikit berat sih. Sedikit berat tapi mudah dipahami. Cara berpikirnya orang kuanti dan kualitatif itu punya perbedaan. Kalau orang kuantitatif itu cara berpikirnya dari yang umum baru ke khusus atau deduktif ke induktif. Nah, kalau dia orang kualitatif itu cara berpikirnya terbalik. Dari yang induktif baru ke deduktif atau juga yang disebut dengan dari yang khusus menuju ke umum. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kalau kuantitatif itu berbicaranya dari data statistik. Misalnya, data statistik pengangguran di Makassar, contoh, itu mencapai angka 26% dari jumlah demografi populasi sebanyak 20 juta orang. Nah, contoh. Nah, itu adalah berbicara data umum. Kemudian, apa nih permasalahan penyebabnya secara khusus? Nah, itu harus berusaha ditemukan. Jadi bicaranya data umum dulu, dari data BPS, baru ditemukan data-data spesifiknya. Dan data yang ditemukan itu bersifatnya angka. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu sudah ditemukan kian. Nah, itulah cara berpikirnya kuantitatif. Sementara kalau kualitatif itu dia eh, cara berpikirnya dari khusus dulu. Khususnya seperti apa? Di desa Dolomasiul ada 5 orang pengangguran. 5 orang pengangguran karena eh, perceraian. Nah, udah langsung to the point. Ini masalahnya karena perceraian. Kemudian digali, digali menggunakan teknik apa ya? Teknik observasi dan interview untuk mendapatkan hasil umumnya. Hasil umumnya bagaimana proses atau penyebab dari terjadinya perceraian itu sehingga menyebabkan pengangguran. Jadi di sini sudah berbicara proses untuk memunculkan ke umum. Nah, secara singkat itulah yang bisa saya berikan kepada Kak Jannah tentang eh, hal-hal fundamental yang menjadi pembeda antara kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, itu Kak Jannah. Mungkin itu aja di level 1. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya share. Silakan kita sesi diskusi hangat aja kalau mau didiskusikan terkait topik. Ya, Kak. Yang terkait data kualitatif tadi itu di bagian pernyataan umum. Eh, Seperti apa itu, Kak? Contohnya, kalau misalnya kan dia semakin ke bawah itu semakin meluas ya kalau kualitatif. Kalau kuantitatif itu mengerucut, diperkecil. Jadi seperti apa itu, Kak? Kalau misalnya kan kebanyakan yang saya lihat itu pasti di akhir itu rumusan masalah yang dibahas kalau misalnya kita mau buat latar belakang. Seperti itu, Kak. Yang perbedaannya ini pernyataan umum tentang disiplin ilmu dan gejala indikasi. Hmm, baik. Kalau misalnya di kuantitatif ya, di kuantitatif itu dia pernyataan umum tentang disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu Kak Jannah itu bidang apa? Saya ini manajemen sumber daya perairan, Kak. Manajemen sumber daya perairan. Nah, Iya. yang perlu diupayakan oleh Kak Jannah untuk mendapatkan eh, kerangka berpikir deduktif atau umum dari kuantitatif itu adalah menemukan data BPS.
data BPS itu menjadi hal fundamental yang perlu Kak Jana dapatkan. Nah, yang didapatkan itu adalah angka secara global, Oh iya, angka secara Indonesia. iya Kak. Kalau tidak ingin meluas, Jadi kalau misalnya induktif ini pernyataan umum secara global juga di bagian paling bawah Kak, oh untuk belum belum kualitatif. belum. Kalau misalnya di deduktif, Kak Janahnya menemukan data statistiknya secara umum di Indonesia, skalanya Indonesia, skalanya Iya, Indonesia. Kemudian mau dispesifikkan ke arah mana tuh nanti? Kak Jana rencana penelitiannya di lokasi mana? di lokasi Pangkep Kak. Lokasi Pangkep, Sulawesi Selatan. Pangkep. Sulawesi Selatan. Ya, Nah, di deduktif yang bagian umumnya, Kak Jana perlu mendapatkan data statistik eh, skala skala ini pulau, berarti Pulau Sulawesi. Nggak perlu sampai ke Indonesia, nanti datanya lama dianalisis. Dari Pulau Sulawesi, dapatkan BPS-nya tentang fenomena yang mau diteliti. Kemudian dapatkan juga data BPS dari kecamatan atau kabupaten itu untuk data kualitatif ya Kak. untuk data kuantitatif. Kuantitatif. Mm-mm. Untuk data kuantitatif. Nah, dari tapi yang kakak bicarakan itu adalah angka-angka ya. Yang dibicarakan itu adalah angka-angka. Bahwasanya 50%, 20%, nah itu. Dari data statistik ini menyatakan ini, kayak gitu. Nah, Hmm, itu ditemukan dulu. Setelah itu baru masuk ke induktif. Induktifnya itu nanti Kak Jannah bakal berbicara tentang penyebab. Kalau penyebab. tadi hanya memunculkan data di umum, memunculkan data bahwasanya seginilah masalahnya. Sebesar 25% lah masalahnya. Nah, baru di induktif itu udah berbicara apa yang menjadi penyebab. Nah, penyebabnya itu berdasarkan data lagi. Ternyata dari data statistik yang ini menyatakan adanya penyebab sebanyak 5% terhadap fenomena ini. Ternyata yang penyebab kedua ada lagi. Penyebab kedua memberikan pengaruh 3% terhadap fenomena ini. Oh, ternyata dari penelitian sebelumnya itu didapatkan sebanyak 2% penyebab ketiga yang mempengaruhi fenomena ini. Nah, ketemulah tiga penyebab. Nah, dari berdasarkan data-data yang kakak dapatkan secara spesifik atau induktif tadi berkaitan dengan penyebab, nah itu nanti bakal Kak Jannah buktikan dalam penelitiannya. Tuh. Itu untuk kuantitatif. Ya Sampai Kak. sini, silakan mau di-share sebelum kita berpindah galeri ke bagian kanan kualitatif. Gejala. Gejala itu yang penyebab Kak. Iya, betul. Gejala. Heeh. Gejala itu penyebab-penyebabnya. Jadi untuk di bagian akhir dari data kuantitatif nanti gejalanya yang dibahas juga Kak. Iya, yang dibahas itu gejalanya. Misal nih, ini kan kita masih berkutat pada latar belakang ya. Iya, Nah, iya ini Kak. masih berkutat pada latar belakang, belum sampai hasil. Ini kita Iya, bicaranya latar belakang dulu. Jadi, iya. latar belakang paragraf pertama, paragraf kedua, itu berbicara data umum dulu Hmm, melalui statistik yang ditemukan. Nah, inilah data umum, fakta umumnya. Sebanyak 25% pengangguran, contoh. Sebanyak 25% perairan yang mati, maksudnya hewan-hewan yang mati di perairan, contoh. Selanjutnya, temukan dari penelitian-penelitian terdahulu, kemudian dari statistik-statistik yang lain, kecuali BPS. Nah, ditemukan apa sih penyebabnya melalui penelitian terdahulu? Apa sih penyebabnya terjadinya eh, banyaknya kematian dari hewan-hewan yang berada di perairan itu? Nah, contoh.
Nah, ternyata dari penelitian terdahulu satu itu ditemukan salah satu penyebabnya adalah plastik yang dibuang secara sembarangan di perairan tersebut. Didapatkan sebanyak 25 ton misalnya. 25 ton sampah plastik yang berada di perairan itu. Nah, itu kan berbicara data lagi. Kemudian gejala kedua atau penyebab kedua, ternyata eh, adanya pembuangan limbah, limbah-limbah pabrik. Contoh di perairan itu. Di pabrik ini yang senantiasa membuang limbah pabrik sebanyak 2 liter per hari. Contoh. Nah, itu data-data gejala itu ditemukan, tapi harus ada data angkanya di dalam. Gitu. Harus ada angkanya. Sebanyak 2 liter, sebanyak 2 ton. Nah, itu. Oh iya. Gitu. Ataupun yang lain, sebanyak persen. Pokoknya harus ada berbicara angka tentang gejala-gejalanya itu di kuantitatif. Nah, itu Terus udah berbicara penyebab dan gejala. Gejala atau penyebabnya ini didapatkan dari mana? Gejala dan penyebabnya ini didapatkan dari satu, penelitian terdahulu. Kedua, ini penelitian. masuk gambaran proses ya, Kak? Iya, betul. Iya. Hmm, betul. Iya, Kak. Eh, Lanjut tadi. satu dari apa namanya? Dari penelitian terdahulu yang udah meneliti Iya. ke sana. Kemudian dua dari penelitian terdahulu tapi yang bukan meneliti ke sana, tapi topiknya sama tentang perairan. Iya. Nah, baru yang ketiga adalah dari data-data lain selain data BPS yang mengacu pada statistika. Nah, baru Kak Jana nanti pilih. Itu kan ada 3 penyebab tuh. Misalnya nih ada 3 penyebab yang ditemukan atau 4 penyebab atau 5 penyebab. Dari penyebab-penyebab atau gejala-gejala yang ditemukan, Kak Jana mulai membuat hipotesis atau hipotesa. Hipotesisnya kira-kira di tempat ini yang terjadi itu penyebab 1, 2, 3 atau penyebab 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, atau justru hanya 4 saja yang terjadi. Itu udah mulai dibuat praduga atau dugaan kita terhadap penyebab-penyebab yang ada di lokasi itu. Kira-kira menurut saya ini hipotesisnya kayaknya penyebab 1, penyebab 3, sama penyebab 5 aja yang ada di sana. Hanya 3 penyebab. Penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3. Nah, dari yang menjadi hipotesis Kak Jana ini, itulah nanti yang bakal dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Yang bakal menjadi pertanyaan penelitiannya Kak Jana. Jadi kalau ditemukan 5 penyebab, nggak perlu lima-limanya diambil. Nanti rumusannya jadi banyak. Ya, Gitu. Kak, ya. Jadi dipilih aja, dipilih. Misalnya dipilih 2, dipilih 3. Yang sepertinya ini paling signifikan ini. Yang menjadi penyebab rusaknya perairan ini. Nah, ketika itu udah menjadi hipotesis atau praduganya Kak Jana, udah itu udah bisa menjadi rumusan masalah. Yang bakal menjadi pertanyaan penelitiannya Kak Jana. Nah, kayak gitu. Kalau kuantitatif Kak Jana. Kak, kalau semisal gini, Kak, judulnya itu konsentrasi mikroplastik pada insang kerang hijau di perairan Pangkep. Jadi itu permasalahannya kebanyakan dari sampah plastik dan apa dampaknya itu ke kerang hijau. Tapi saya nanti lebih fokusnya ke insang. Jadi itu secara umum yang dibahas itu fenomena awalnya itu sampah. Hmm. Terus eh, teori yang mendukung gimana ya, Kak? Boleh diulang Ini apanya judulnya judulnya? konsentrasi mikroplastik, Tunggu. konsentrasi mikroplastik Mhm. pada insang kerang hijau
Ya, di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. di perairan Perairan Mandale, Kak, sebenarnya, tapi itu masuk Pangkep, Sulawesi Selatan. Di Angket. perairan Mandale, iya. Iya, Kak. Hmm. Terus gejala yang ditemukan apa saja? Yang pertama, karena apa? Sebenarnya tujuan penelitian ini untuk menganalisis berapa konsentrasi mikroplastik yang ada pada insang kerang hijau. Nah, untuk selain itu data yang mendukung konsentrasinya itu kita harus melihat bagaimana karakteristik dari mikroplastiknya sendiri seperti bentuk bentuk mikroplastik, warna mikroplastik, jenis polimer, sama ya jenis polimer dan masing-masing ini ditentukan berdasarkan ukuran panjang cangkangnya kerang hijau. Hmm, Itu sih Kak. Dan oke. ya Kak. Jadi eh, yang yang saya bahas saya bahas itu awalnya Kak ini secara umum sih tentang perairan laut, tapi saya tidak membahas data. Mm-mm. Ya, saya tidak membahas data. Terus yang kedua itu saya langsung bahas mikroplastik dan kemudian sampelnya itu kerang hijau. Seperti itu sih Kak. Hmm. Jadi kayak kurang ini sih saya rasa. Iya. Iya, terus insang karena kan nanti fokusnya ke insangnya. Jadi dilaksanakan penelitiannya itu untuk membuktikan apakah terdapat partikel mikroplastik dalam insang kerang hijau dan mengetahui konsentrasinya serta karakteristik mikroplastik itu sendiri. Ini Ya, dampaknya apa ya, Kak? Kalau misalnya insang kerang hijau ini banyak mikroplastik di dalam. dampaknya itu akan mengganggu sistem metabolisme insang kerang hijau karena kan kerang hijau sekarang itu banyak digunakan, banyak dikonsumsi secara langsung, Kak. Hmm. Iya, dan dia itu bisa bisa dijadikan sebagai hewan uji dalam ekotoksikologi. Artinya itu biomonitoring dalam lingkungan. Jadi apa ya dapat membuktikan apakah dalam lingkungan itu dia tercemar atau tidak, dijadikan sebagai hewan uji. Hmm. Iya, iya, iya. Bagus ini penelitiannya. Kemudian mikroplastik ini didapatkan dari banyaknya sampah Iya, yang beredar di perairan itu ya, yang menjadi mikro-mikro. iya, eh, iya Kak, seperti itu. Plastiknya ini berubah menjadi apa? Semakin Mikroorganisme ya. ya mikroplastik, dia semakin Mikroplastik. mengecil. Iya, Hmm. dan Kemudian dimakan oleh insang kerang itu. ya, dia dimakan oleh kerang dan karena kan ini ada beberapa organ dari kerang, ada dari insang, ada dari alat pencernaannya, terus ada yang meneliti di darah. Jadi saya teliti di bagian Oh, insangnya. oke, baik. Ya. Bagus ini, bagus. Terus, eh, ini kan mikroplastik ini kan ada banyak jenis-jenisnya Ya, mikroplastik. Kemudian berarti ada yang aman dikonsumsi oleh kerang hijau, ada yang tidak aman ya. tidak, sebenarnya tidak ke arah sana sih Kak. Eh, untuk penelitian ini kan memang sebelumnya sudah dilakukan penelitian di sana, tapi Hmm. dia itu digabung organnya itu dilihat secara total organ yang ada di dalam
eh, kerang hijau, tapi penelitian ini mau melihat secara spesifik di bagian organ insangnya saja. Seperti itu, Kak. Penelitian sebelumnya itu langsung satu organ. Nah, kebaharuannya itu kami mau lihat per organ, di organ insang saja. Hmm. Ya, ada yang teliti di darah juga, Kak. Oh iya iya iya. Berarti penelitian sebelumnya itu meneliti secara keseluruhan ya Ya, meneliti secara keseluruhan dan memang sudah terbukti ada partikel mikroplastiknya di dalam insang. di dalam keseluruhan organ, belum insang. Oh, oke, terbukti dalam keseluruhan organ itu Ya, memiliki keseluruhan bagian dalam kerang hijaunya. ada mikroplastik. Cuman Iya, ada penelitian mikroplastik. sebelumnya itu belum mendetail Iya, untuk belum insangnya. mendetail, Kak. Iya, Ya, dan di sini Kak Jana hadir untuk meneliti hal detail itu dari insang itu ya. iya, Kak, seperti itu. Bagus, udah. Kemudian rumusan masalahnya apa? Atau Eh, pertanyaannya? Rumusan masalahnya itu saya bahas secara umum terkait perairan di Indonesia, terus permasalahan di perairan itu tentunya aktivitas budidaya perikanan, terus dari aktivitas budidaya perikanan itu pasti banyak yang em, menghasilkan sampah. Nah, dari sampah ini terurai menjadi mikroplastik dan dari mikroplastik ini masuk ke masuk ke rantai makanan yang ada pada organisme, organisme di laut. Kemudian salah satu organisme yang menjadi bahan ini penelitian karena memang di sana di Pangkep ini banyak kerang hijau, Kak. Jadi kami saya ini ambil kerang hijau. Kenapa kerang hijau? Karena sifatnya ini yang filter feeder. Dia menyaring makanan terus apa ya densitasnya juga bagus, jadi kerang hijau ini bisa dijadikan sebagai uji biomonitoring untuk melihat kualitas perairan di perairan, apakah dia tercemar mikroplastik atau tidak, seperti itu, Kak. Tapi pasti sih di perairan sekarang sudah banyak plastik, Kak. Seperti itu. Terus em, di jadi karena kerang hijau ini sudah dijadikan sebagai sekarang ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat, eh apa di Pangkep itu tercemar mikroplastik yang dimana dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga diperlukan penelitian untuk membuktikan apakah terdapat mikroplastik pada insang kerang hijau, seperti itu, Kak. Hmm. Iya, seperti itu, Kak. Sebenarnya kalau yang dari yang saya dengar, Kak Jana, ini rumusan masalah Kak Jana ini melebar sekali, Kak. Ya, ya, Kak. Heeh, Melebar. melebar nih. Jadi kalau misalnya mau di konsep mau di apa diluruskan dengan Iya. judul, mungkin yang pertama kali menjadi rumusan masalahnya Kak Jana itu adalah ini Kak Jana bakal melihat kerang hijaunya berapa banyak? Seluruhnya atau enggak? Apa ya, Kak? Kerang hijau. Maksudnya jumlah sampel. Iya, menjadi sampelnya. Yang saya lihat cuman di insangnya, Kak. Itu penelitiannya cuman di insang. Oh, berarti ini berbicara organ. Oke, baik. Ya, organ. Em, tunggu, tunggu. Berbicara tentang organ. Nah, mungkin rumusan pertamanya ini begini. Akan bertanya tentang apakah di insang.
kerang hijau terdapat mikroplastik. Iya, iya, Kak. Nah, apakah ada? Iya, Ternyata apakah ada misalnya gitu di iya, hipotesis. Dan hipotetisnya ada. hasilnya ternyata ada. Nah, itu Iya, rumusan pertama. Apakah di insang kerang hijau terdapat mikroplastik? Nah, ini kan Kak Jana berbicara tentang konsentrasi ya. iya, Kak, konsentrasi. Konsentrasi itu artinya adalah kepekatan kalau dalam larutan ya. Iya, Kemudian larutan. Iya, kalau misalnya diturunkan lagi kalimatnya itu berarti berbicara tentang banyaknya zat yang iya, terkandung. iya, Kak, banyak banyak unsur yang Nah, terkandung. nah berarti di sini yang ingin Kak Jana temukan adalah berapa banyak mikroplastik yang ada Iya, iya, pada Kak. insang kerang hijau tersebut. Iya. Nah, maka rumusan kedua masuk. Yang menjadi rumusan kedua atau pertanyaan kedua adalah berapa banyak mikroplastik pada insang kerang hijau. Nah, karena ini sudah ada kata konsentrasi, langsung saja masukkan konsentrasi. Yang penting kita udah tahu konsentrasi itu maknanya adalah berapa banyak. Berapa banyak jumlah mikroplastik yang ada pada insang kerang hijau. Maka rumusannya adalah konsentrasi mikroplastik pada insang kerang hijau. Nah, pada dasarnya dua rumusan ini udah selesai nih, Kak, untuk rencana penelitiannya Kakak ini. Kenapa, Kak? Pada dasarnya dua rumusan pertanyaan ini udah cukup mumpuni untuk Iya, menjawab judul Kak Jana itu. Yang pertama adalah apakah di insang kerang hijau terdapat mikroplastik? Dan yang kedua adalah berapa banyak mikroplastik pada insang kerang hijau? iya. Nah, itu aja udah menjawab. Jadi nggak perlu merebar sampai ke rantai makanan. Hmm, iya, Kak. Kalaupun mau ditambah satu lagi, boleh ditambah nomor tiga rumusannya. Ini pun nanti tergantung dosennya kakak, setuju atau tidak. Kalau mau ditambah, mungkin Kak Jananya ini punya ketertarikan nih untuk menemukan penyebab ya. Kak Jana Iya, punya iya, ketertarikan Kak. untuk menemukan penyebab dan dampak. Iya, Kak. Hmm. Nah, kalau Iya. misalnya punya ketertarikan untuk memberikan atau menemukan penyebab dan dampak, nah itu bisa Kak Jana tambahkan rumusan ketiga, yaitu adalah hmm, Kalau misalnya Kak, eh, di tujuan kemarin itu kan saya tidak bahas terkait dampak, penyebab dan dampak itu. hmm, Kalau misalnya langsung pembahasan, misalnya nanti kalau udah di pembahasan itu bisa tidak dibahas faktor dan penyebabnya, atau memang harus dulu dimasukkan dalam hipotesis ini. sebenarnya saya sedikit tertantang ya dengan judulnya Kak Jana ini ketika ingin memasukkan pembahasan tentang dampak dan juga penyebab. Karena dari Iya, judulnya Kak Jana ini nggak ada merujuk ke arah penyebab dan dampak. Di sini, iya, nggak ada, Kak. heeh, di sini adalah level mudah nih Kak. Penelitiannya Kakak ini dari judulnya level mudah, di mana Kak Iya, Jana hanya melihat saja, iya. melihat dua hal. Apakah di insang kerang hijau itu ada mikroplastik atau tidak? Hmm. Dan yang kedua, eh, Tapi berapa banyak banyak. sih kalau misalnya ada? Iya, Nah, hanya itu itu aja Kak. sih sebenarnya.
Iya sih Kak. Mm-mm, gitu. Nggak perlu dibahas sampai ke rantai makanan ya Kak. Nggak perlu Kak. Nggak perlu sampai ke rantai makanan. Nanti Kak Jananya capek. Capek revisi sama dosen. Karena pada dasarnya ini aja sih, udah siap. Iya Kak. Heeh. Karena nggak sejalur dengan judul, membahas rantai makanan, kan itu di luar dari judul. Terakhir Iya. bolak-balik revisi, bolak-balik revisi. Ya, karena kan saya kira itu mengganggu apa mengganggu nantinya eh, karena dikonsumsi sama manusia. Jadi saya kiranya bahas itu. Hmm, Iya. boleh. Jadi Yang kayak tadi, boleh dijadikan tampungan penelitian. Tapi nggak boleh, nggak usah dimasukkan ke dalam tulisan kita. Nanti misal nih, Kak Jannah menemukan saat penelitian, oh ternyata ada juga nih selain saya menemukan ini, ada mikroplastik dalam insang kerang hijau, kemudian dan jumlahnya segini banyaknya, ternyata ada penyebabnya dan ada dampaknya. Dampaknya ke manusia ini, penyebabnya adalah karena manusia itu buang sampah ke perairan itu. Nah, itu adalah tampungan penelitiannya kakak. Atau iya, misalnya eh, temuan lain lah, temuan lain dari yang ingin diteliti ini. Jadi temuan lain itu disimpan, jangan dibuang sia-sia. Disimpan temuan lain itu, datanya ya. disimpan, nanti buat jurnal baru lagi. Kayak gitu nih. Kayak gitu. Iya. Iya. Heeh. Akhirnya Kak. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau di lapangan itu kita menemukan 8 variabel. Saya aja kemarin Wow. waktu barusan penelitian ini, yang saya temukan 15 variabel. Dari targetnya 3. Berapa Kak? Berapa? 15. Wow, banyak banget Kak. Targetnya 3 cuman, 3 variabel. Iya. Cuman ketemunya 15. Ya udah saya simpan dong, sayang. Kalau dibuang. Wow, nanti dijadikan tulisan lagi tuh pasti Kak. Mm-mm. Disimpan datanya, udah. Yang 3 variabel biarkan aja menjawab untuk tugas ini. Baru nanti yang variabel keempat, kelima sampai 18 ya sudah kita buat yang baru. Yang penting data udah Wow. ada. Kita hanya mau merangkai kata-kata aja. Wow, Kak. Keren, Mm-mm. keren. Kayak gitu Kak Jana. Jadi jangan mau ribet sama distraksi ya. Itu tadi namanya distraksi. Distraksi melalui keinginan kita. Karena kita ingin berbicara tentang dampaknya. Kemudian karena kita menginginkan berbicara tentang penyebabnya bisa terjadi seperti itu. Sehingga bias penelitian kita nggak terfokus pada apa yang mau kita teliti dari judul. Nah, kita biarkan bias itu masuk ke dalam tulisan kita itu jangan. Jadi kalau memang fokus judulnya seperti ini, fokus rumusannya seperti ini, ya udah ditulis ini aja. Tapi kalau temuan-temuan yang di luar dari fokus ini ketemu, ya biarkan aja. Tapi kita simpan. Itu. Nah, udah mudah nih Kak Jana. Udah tinggal menjalankan aja. Wah, Masya Allah. Iya, Kak. Jadi untuk misalnya kalau di bagian enggak di pembahasan dulu ya, Kak. Latar belakang dulu ya. Mm-mm. Iya, latar belakang dulu. Hmm, jadi langsung data dari yang data statistiknya, Kak, itu langsung data mikroplastik ya atau gimana? Kasih hal umum, Kak. Kasih hal umum berarti Perairan. iya data perairan. Data perairan di angket Sulsel itu.
Nah, pertama kali yang dibahas adalah data statistik yang berbicara ada angkanya tentang perairan angket Sulawesi Selatan itu. Nah, baru mengerucut ke bawah, ke bawah, ke bawah, temukan penelitian yang kemarin aja diangkat. Ternyata dari penelitian sebelumnya mendapatkan data bahwasanya seluruh organ dari kerang hijau ini mengandung mikroplastik. Oh iya ya Kak, gitu. Langsung Iya, aja. betul. Seluruh Hmm, organ. Di iya, antaranya iya. eh, seluruh organ itu ada berapa organ? Nah, itu Kak kasih angka, Kak, jangan kata seluruh. Oh, Kalau jadi seluruh bisa. itu kan dia nggak tergambarkan secara spesifik. Sementara Iya, kuantitatif itu butuh data spesifik. Dia nggak butuh iya, yang abstrak-abstrak. Seluruh itu kan abstrak. Gimana iya. mengukur seluruh? Hmm, Nah, jadi kasih angka. Dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa menemukan bahwasanya terdapat 50 organ. Nah, 50 organ yang terdapat di kerang hijau itu mengandung mikroplastik. Nah, kayak gitu cara merangkainya. Jadi organ-organ di kerang hijau itu apa aja? Nah, itu dihitung organ-organnya berapa aja. Oh, ternyata ada 15 organ. Kemudian dilampirkan bagian bawahnya, termasuk ins oh nggak usah insang plastik. Nggak usah disebutkan insangnya. Tapi sampaikan aja 15 organ mengandung kerang hijau. Kemudian dibantah. Bantahnya gimana? Pada dasarnya, penelitian ini belum mengungkapkan secara spesifik. Nah, dibantah tuh. Mengungkapkan secara spesifik bahwasanya di dalam insang itu mengandung mikroplastik. Nah, barulah Kak Jannah muncul. Kak Jannah muncul ingin membuktikan bahwasanya eh, penelitian terdahulu itu benar valid atau justru tidak valid. Nah, disinilah Kak Jana bermain untuk menemukan dua hal. Yang pertama, apakah benar di insang kerang hijau itu terdapat mikroplastik atau justru tidak? iya. Kalau jawabannya ada, maka Kak Jana masuk ke rumusan pertanyaan kedua. Kalau jawabannya tidak ada, ya udah, satu rumusan aja udah cukup menjawab. Ternyata penelitian sebelumnya tidak valid. Dosen, ini Iya, penelitiannya udah. dosen pembimbing Kak. Langsung di ini, kalau dilihat tidak ada. Iya, ternyata penelitian sebelumnya tidak valid. Di sini dibuktikan bahwasanya di dalam insang kerang hijau itu tidak ditemukan adanya mikroplastik. Udah, selesai jawabannya. Nah, tapi kalau ada, ternyata Hmm, ada, barulah Kak Jana masuk yang rumusan kedua. Menghitung berapa banyak iya, jumlah mikroplastik yang ada di insang kerang hijau itu. Gitu deh. iya sih Kak. Banyak konsentrasi. Serasa dosen penguji. Iya Kak, seandainya dosen. Masya Allah, mudah-mudahan terkabul lah ya. Gak bisa Kak jadi dosen. Ayo, amin, amin ya Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih jauh dari dosen. Ih, Om Malay. Oh, dia saya wajar Kika itu. Allah. Iya, Kak. Terus ini Kak, terkait gambaran proses. Gambaran proses seperti apa Kak? Proses apa? Nah, untuk yang bagian gambaran proses ini kalau di latar belakangnya, tunggu. Kalau di latar belakang, oh, teori yang mendukung dari teori sebelumnya tadi ya. Kemudian kalau gambaran proses, nah ini diceritakan temuan-temuan dia dulu.
bahwasanya dia menemukan, kan nggak cuma menemukan 15 organ aja tuh yang mengandung eh, mikroplastik. Disampaikan juga prosesnya itu di dalam organ ini. Tunggu tunggu, saya mau nanya Bagaimana dulu nih. proses bagaimana proses mikroplastik masuk ke organ? Nah, dia ada bicara itu di penelitian yang terdahulu. Eh, enggak sih Kak. Ada sih Kak, ada penelitian tapi enggak sama. Maksudnya beda beda lokasi. Oh ya udah nggak apa-apa, bisa masukkan untuk menunjang grand teori. Karena grand teori itu kita nggak boleh satu ya. Kalau satu nanti jatuhnya subjektif. Karena kita mau menciptakan objektivitas, maka kita memperbanyak perspektif. Perspektif penelitian satu, perspektif penelitian kedua, perspektif penelitian yang ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Ya udah, dielaborasi aja nanti. Tapi yang mau kita tentang itu di grand teori yang pertama gitu misalnya. Kita mau menentang yang grand teori pertama. Tapi kita cover atau kita bungkusi dengan penelitian-penelitian lain melalui gambaran proses ini yang mau kita ciptakan. Nah, itu. Jadi boleh berbicara eh, hal-hal lain yang menstimulus judulnya kakak ini bisa bisa apa ya? Bisa menarik gitu fenomenanya. Yang penting nggak boleh menyimpang, jangan sampai bias. Berbicaranya jauh kali dari jalur topik. Kayak rantai makanan itu kan udah terlalu jauh tuh. Iya, Bahasnya seputar mikroplastik, insang, kerang hijau. Nah itu di perairan. Pokoknya topik-topiknya itu nggak jauh dari tiga atau empat variabel. Yang pertama mikroplastik, yang kedua insang, yang ketiga kerang hijau, dan yang keempat perairan angket sulsel. Nah, nggak boleh jauh-jauh dari situ. iya. Nah, itu bisa di gambaran proses. Baru masuk gejala indikasi. Gejala indikasinya itu spesifik sudah ke arah insang. Spesifik ke arah insang. Tapi kan yang di paragraf kedua misalnya kalau saya ambil insang Kak, nggak apa-apa keulang lagi. Misalnya mikroplastik dulu, terus insang, kerang, hijau, terus sulsel. Tunggu, tunggu. Mikroplastik. Kalau Konsentrasi tikus. kalau yang ini sih yang kemarin punya saya Kak, mikroplastik, terus kerang hijau, terus ke insang. Tapi emang sih yang bagian mikroplastik itu meluas Kak ke rantai makanan. Jadi agak yang tadi Kakak Oh, bilang. oke, oke. Ini, Kak Jana, di dalam latar belakang, Kak Jana udah bisa berbicara tentang apa sih sebenarnya, tapi itu bagian bawah ya, untuk Iya, membuat gejala bagian atau bawah. indikasi. Berbicara tentang apa dampaknya, apa dampak mikroplastik ketika masuk ke dalam insang kerang hijau. Tapi bukan Kak Jana yang menemukan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi jawabannya itu kita ambil jawaban dari penelitian terdahulu. Nah, kita udah memunculkan inilah bakal jadi ketika mikroplastik itu masuk ke dalam insang kerang hijau. Ini yang bakal terjadi. Gejala-gejala ini yang bakal timbul untuk manusia. Nah, Oh, sehingga di dalam rumusan permasalahan, Kak Jannahnya itu bukan melihat itunya lagi. Tapi iya, Kak Jannah ingin melihat seberapa banyak nih mikroplastik pada insang kerang hijau yang memiliki dampak buruk. Nah, misalnya gitu, itu udah bisa tuh dijadikan rumusan masalah ketiga. Misalnya udah mulai mengukur kapasitas yang misalnya nih, kapasitas 10 nanometer misalnya gitu lah. Saya nggak tahu lah itu kapasitasnya. Misalnya contoh, 10 nanometer itu masih kategori aman untuk dikonsumsi pada manusia misalnya. Tapi kalau udah masuk ke ranah 20 atau 15 itu sudah masuk ke titik tidak aman.
untuk dikonsumsi manusia. Nah, itu udah bicara itu. Berarti bisa tuh ditambah ketika ada membahas dampak ya di latar belakangnya. Yaitu adalah berapa di rumusan ketiga, berapa banyak, bukan, berapa titik aman konsentrasi mikroplastik pada insang kerang hijau. Nah, itu bisa. Berapa banyak? Titik aman konsentrasi mikroplastik pada insang kerang hijau untuk layak dikonsumsi. Kayak gitulah kurang lebih, Kak. Dan hal ini yang kita diskusikan malam ini jangan mentah-mentah, Kak. Kak Jana terima. Iya, Gunakan familiarisasi data lagi. Jadi apa yang iya saya Kak. share itu dicatat, kemudian hasil catatannya difamiliarisasi data atau Iya Kak. disederhanakan lagi datanya, baru konsultasi sama dosen kuantitatifnya Kak Jan. Jangan konsultasi sama dosen kualitatif ya, nggak nyambung. Hmm. Tapi konsultasikan ke dosen kuantitatifnya Kak Jan. Nah, Pak, saya udah punya rumusan ini nih. Gimana pendapat Bapak? Baru ceritakan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, gitu. Iya Kak. Hmm. Itu sih Kak. Mikroplastik biasa. Boleh nanya lagi Kak. Boleh, boleh. Jadi eh, misalnya kalau saya bahas mikroplastik di awal itu nggak usah bahas dampak Kak, tapi lebih banyak lebih ke datanya aja. Ya, Datanya aja tentang mikroplastik berapa, terus di sini berapa sebelum, gitu. oh, paragraf pertama bahas ini aja, perairan. Iya, perairan, perairan terus mikroplastik. Oh, oke, yang kedua berarti ya. Kalau yang kedua membahas, ya, mikroplastik. Terus insang dan kerang itu. Insang, kerang, dan Mikroplastik dan itu bisa dibahas dari berbagai macam sudut pandang ya. Bisa dari penyebab, bisa dari hal spesifik mikroplastik itu sendiri. iya, Nah, kalau konspirasi. misalnya dari sudut pandang penyebab, berarti di situ berbicara alur adanya manusia yang membuang sampah ke perairan. Nah, ditemukan datanya itu sebanyak 20% contoh masyarakat sekitar membuang sampah ke sana. Nah, itu bisa. Kalau dari sudut pandang penyebab, tapi kalau dari sudut pandang spesifik itu melalui penelitian terdahulu yang membahas bahwasanya ditemukan tuh, ditemukan di perairan itu adanya mikroplastik sebanyak eh, atau terindikasi mikroplastik. Tapi saya nggak tahu ya kalau angka-angkanya gimana cara menyebutkannya. Iya, Pasti iya. ada penelitian statistik yang berbicara tentang punya alat ukur tuh, alat ukur. Ternyata oh ini setelah diukur ini mengandung mikroplastik sebesar 250 tit, apal itu nggak tahu namanya. Nah, itu boleh disampaikan. Baru setelah bahas mikroplastik, langsung bahas kerang hijau. Jangan ke insang dulu, Oke, kerang hijau dulu. kerang hijau dulu. Heeh. Ya. Nah, penelitian yang Kak Jana sebutkan tadi itu udah bisa masuk. Oh iya, iya. Udah bisa masuk ke situ. Setelah kerang hijau, baru dipertegas untuk menentang teori-teori sebelumnya. Mungkin menentang penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin penelitian sebelumnya belum lengkap. Nah, itu kita tentang. Penelitian sebelumnya itu belum lengkap. Jadi sini saya ingin melengkapi, wah gitulah istilahnya. Kalau secara kasar, Iya, ingin iya, Kak. melengkapi.
Jadi nggak usah dibahas insang dulu, Belum. belum. Insang itu nanti udah mulai masuk ke gambaran proses. Jadi kerang hijaunya dulu. Pertama bahas perairan, angket sulsel. Yang kedua mikroplastik. Yang ketiga kerang hijau. Yang keempat insang. Dan insang ini nyinggungnya nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja. Kenapa? Kalau misalnya kita nyinggungnya terlalu banyak tentang insang, nanti takutnya kita udah menuliskan hasil di situ, sementara kita belum meneliti. Iya, iya sih Kak, Ya iya, jangan iya. sampai, jangan Jadi sampai. Kak, iya. Jangan sampai. Jangan terlalu melebar kita berbicara tentang insangnya, sedikit aja. Nanti takutnya kita masih nulis latar belakang, tapi udah lengkap sama hasilnya. Sementara kita belum penelitian. Macam mana itu? Iya Kak. Gitu deh. Terakhir saya bahasnya kuantitatif nih. Iya, kuantitatif Kak, padahal kualitatif ya. Ya, maaf lah ya, saya jawabnya setahunya saya saja. Maka dari Iya, itu saya pertegas kembali, apa yang saya sampaikan ini tolong difamiliarisasi datakan lagi. Jadi nggak mentah-mentah diterima, perlu dianalisis juga apa yang saya katakan. iya, iya Kak, iya. Melalui apa? Melalui bertanya dan konfirmasi serta klarifikasi kepada dosen. Dari apa yang kita diskusikan ini, dikonfirmasi atau diklarifikasikan sama dosen untuk mendapat validitas atau validasi yang konkret. Wis. Ada bisa Kak jadi dosen. Iya, amin, amin. Iya, Amin. saling-saling. Oke deh, Kak Jana, mudah-mudahan Iya, bisa memberi iya, manfaat. Itulah hasil diskusi kita di malam hari ini, 1 jam 30 menit, cukup optimal. Saya merasakan itu sangat optimal. Dan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi diskusi dan hangat-hangatan soal kuantitatif kita tutup di pertemuan level 1 ini. Insya Allah berlanjut lagi di minggu depan, kalau mau. iya Kak. Iya, Tapi siap. saya butuh nih, kalau misalnya ingin kita bergabung dalam diskusi lagi, Kak Jan nanya, topik minggu depan ingin dibahas tentang apa? Lebih ke ini sih Kak. Kalau boleh hasil dan pembahasan. Oke, hasil dan pembahasan permintaannya ya. Iya Kak. Arahnya ini kemana? Arah skripsi kan? Atau arah Iya, arah skripsi. artikel? Skripsi, skripsi. Oke deh. Baik. Nah, dari apa yang diajukan oleh Kak Jana ini, nggak mentah-mentah langsung saya terima. Karena saya perlu eh, sinergikan juga dengan level 2 yang saya punya. Namun, tetap diintegrasikan antara yang minggu depan saya bakal presentasikan di level 2, kemudian diintegrasikan dengan permintaannya Kak Jana, hasil dan pembahasan yang berkaitan pada skripsi. Kayak gitu. Itu aja ya. Iya Pak. Jadi nanti ada dari yang teman lain yang ikut join Enggak, level. dipisah Kak Jana. Oh, dipisah. Jangan, karena udah beda. Mereka Oh, itu udah jauh sekali. oh iya. Nanti Kak Jananya nggak dapat apa-apa. Iya Kak. Ya udah, Kak Jana silakan buat kesimpulan dari apa yang Kak Jana dapatkan ya. Presentasikan aja ulang. Karena saya percaya dan yakin ilmu itu bakal lengket ketika kita mencapai 2 hal. Maaf, 3 hal. Yang pertama input, yang kedua saving, yang ketiga output. Nah, ini adalah proses outputnya, biar lengket. Silakan Kak Jana outputkan kembali apa yang didapat tadi. Iya Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang sudah yang banyak yang bisa saya tangkap atau ambil pelajari dari output diskusi malam hari ini itu membahas terkait
metode penelitian. Ada metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode eh, gabungan ya Kak, campuran antara metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian eh, sebenarnya lebih banyak tadi kita membahas terkait dengan metode kuantitatif, namun perbedaan secara garis besar antara metode kualitatif dan kuantitatif itu, kuantitatif ini bersifat eh, statistik atau adanya data dapat dihitung menggunakan data, sedangkan metode kualitatif ini tidak tidak menggunakan data. Kemudian eh, untuk metode kualitatif itu menjawab pertanyaan kenapa dan bagaimana, ya Kak. Untuk penelitian kuantitatif itu menjawab pertanyaan berapa yang saya ingat itu Kak. Kemudian biasanya untuk penelitian kuantitatif ini pembahasannya itu dibahas mulai dari yang secara luas, kemudian ke mengerucut ke mengerucut, namun berkebalikan dengan penelitian kualitatif di mana pembahasannya lebih di awal itu kita lebih mengerucut pada gejala gejala awal permasalahan, kemudian pernyataan umum yang akan dihasilkan nantinya, gejala indikasi maksudnya. Kemudian yang saya juga dapat poin pentingnya itu terkait dengan hipotesis, di mana biasanya hipotesis ini saya lebih mengenalnya dengan rumusan masalah. Namun karena diskusi tadi saya apa lebih memahami bagaimana bagaimana mengaitkan antara hipotesis dengan judul penelitian ini, di mana mungkin tadi ya, yang saya di bagian latar belakang itu yang saya bahas lebih meluas meluas padahal hipotesisnya sebenarnya tidak masuk dari judul tersebut, eh, misalnya rantai makanan yang tadi itu tidak masuk dalam hipotesis yang sebenarnya terkait dengan judul karena lebih meluas variabelnya. Jadi kemudian apa lagi ya Kak? Mungkin beberapa poin-poin tadi tentang pembahasan terkait latar belakang, eh, fokusnya ke mikroplastik, kemudian di perairan, kemudian mikroplastik, kerang, insang, dan selanjutnya itu baru membahas bagaimana hipotesis dan lebih dikembangkan lagi apa aspek permasalahan yang akan diteliti. Mungkin itu saja Kak Hadi. Alhamdulillah bagus. Keren Kak Jannah. Ya Kak, terima kasih Kak. Kak Jannah, Ya Kak, bayangin, bayangin Kak Jannah dari Makassar naik kapal sendirian itu menuju Jakarta dan ingin berkunjung ke Monas. Di dalam berkunjung kemana kapal, Kak? bayangin Kak Jannah itu dari Makassar naik kapal Pelni sendirian menuju ke Monas untuk berkunjung ke sana dan berfoto ke sana, berfoto sendirian di depan Monas. Nah, pada saat perjalanan di dalam kapal Pelni selama 3 hari kurang lebih, Kak Jannah menemukan satu laki-laki. Laki-laki itu penampilannya gadel sekali, kemudian banyak tatonya dan rambutnya panjang, menghampiri Kak Jannah. Oke. Ya, Nah, kemudian Kak Jannah punya praduga, punya dugaan, punya eh, pemikiran yang bersifat suuzon. Ini orang ini kayaknya penjahat. Ini orang ini kayaknya nggak bener nih.
Ini orang ini kayaknya ada maksud sesuatu nih. Berbincang-bincang kemudian menyapa saya dengan cara seperti itu. Ini orang ini kayaknya nggak benar dan nggak bagus nih. Saya harus menghindar ini. Nah, praduga tadi, suuzon tadi, eh, bicaranya hati tadi, itulah yang disebut dengan hipotesis. Iya, Kak. Nah, kemudian Kak Jana masuk ke dalam kamar dan mengamankan barang-barang Kak Jana. Selanjutnya Kak Jana duduk di atas tempat tidur sambil bertanya lagi kepada pikirannya, apa benar ya orang itu adalah penjahat? Yang kedua, bagaimana perilakunya kepada saya sehingga saya mengatakan di dalam hati saya itu dia adalah seorang penjahat. Nah, itulah yang disebut dengan rumusan masalah. Oh, iya. Iya sih, Jadi, Kak. rumusan masalah dan hipotesis itu adalah hal yang berbeda. Hipotesis itu adalah dugaannya atau prasangka kita, baik itu yang husnuzon atau yang suuzon. Nah, itulah hipotesis. Mau itu prasangka kita baik atau buruk terhadap sesuatu yang disajikan kepada kita dalam bentuk fenomena, itu adalah hipotesis. Iya, Tapi Kak. kalau rumusan masalah udah beda. Dari hipotesis yang eh, kita dapatkan dalam kolbu atau dalam pikiran, kemudian ditanyakan dari pikiran kiri, dari otak kiri, kita tanya, benar nggak ya apa yang diduga ini adalah keburukan? Benar nggak ya apa yang diduga ini adalah kebaikan? Nah itu. Jadi pertanyaan ini berguna untuk menjawab menjawab hipotesis kita. Hipotesis kita ini benar atau enggak? Jadi pertanyaan atau rumusan pertanyaan yang kita buat itu bakal membantu kita dalam mendapatkan hasil. Hasil apa? Hasil untuk membenarkan hipotesis kita atau justru menentang hipotesis yang kita buat. Gitu. Membenar- Heeh. Membenarkan hipotesis. Ya, jadi bukan eh, hipotesis itu adalah rumusan masalah ya. Oh, iya, Kak. Mm-mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Mm-mm. Aduh, terima kasih, Kak Adi. Iya, sama-sama Mi. Tadi tadi teman aku bilang Kak Adi kuliah di Oxford karena ini backgroundnya. Amin. Masya Saya Allah. kepingin sekali Mi. Oke deh. Iya, Ya Kak. sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jana. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Adi. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Sudah boleh live ya. Kita Iya, sambung di Kak. minggu depan. Iya, Kak.